Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birrul SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Amanatul Huda, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan nomor induk mahasiswa 255010117. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktik ini saya laksanakan di kelas 7 pada materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pembelajaran kali ini menggunakan model PJBL dengan pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta, di mana siswa akan diajak melakukan jelajah alam untuk menemukan bukti kebesaran Allah di lingkungan sekolah. Mohon masukan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen agar saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini Bapak senang sekali bisa bersama kalian. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipimpin sama ketua kelas kita, yaitu Abdul. Silakan Abdul. Ista'id ad-du'a ibtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya absen dulu ya, Bapak absen dulu. Sekarang masuk semua, apa ada yang nggak masuk? Siapa yang masuk? Nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Kenapa Pak Aki nggak masuk? Karena ada teman kita yang lagi sakit. Alangkah baiknya bentuk cinta kita terhadap teman kita, kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan, dan mudah-mudahan bisa segera kembali berkumpul bersama kita, belajar bersama kita. Kita baca Al-Fatihah ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Garuda Pancasila. Kita berdiri dulu. Yuk.
kita rasakan di situ, bersyukur atas nikmat udara yang gratis ini yang diberikan oleh Allah. Kita mulai. Oke, dilepas. Inilah udara yang gratis yang diberikan oleh Allah. Kan Allah itu maha baik. Sekarang Bapak tanya lagi, ada nggak di sini yang pernah memberi makan kucing liar? Nah, itu perbuatan baik yang meniru sifat Allah, apa? Sifat al-barru, karena Allah itu maha baik. Oke, kita langsung ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan 10 asmaul husna: Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Al-Rauf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna dari masing-masing 10 asmaul husna tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian asmaul husna secara umum. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan dalil akli, ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan 10 asmaul husna. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang Bapak ini punya video, nanti kita tonton bersama dan kita ambil kisahnya, hikmah dari kisah ini nanti ditulis, dicatat. Ini video ini isinya Allah itu maha pemaaf, nanti ditulis. Oke, kita tonton videonya dulu. Hatiku membenci melakukannya, tetapi telah menyatu 3 perkara sehingga aku melakukan maksiat, sedangkan hatiku membencinya, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Dan 3 perkara ini yang menjadikan aku senang melakukan maksiat. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui tentangku atas apa yang telah aku ucapkan, maka ampunilah aku. Kedua, dia berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui aku melakukan maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Tetapi aku senang bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan tempatku bersama orang-orang soleh lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik. Ketiga, dia berdoa, wahai Tuhanku, Engkau mengetahui bahwa aku lebih suka bersama dengan orang-orang yang soleh daripada bersama orang-orang yang fasik. Sehingga jika aku bertemu dengan 2 orang, seorang yang soleh dan seorang lagi pembual, maka aku akan mendahulukan kepentingan seorang yang soleh daripada seorang pembual. Wahai Tuhanku, jika Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para kekasih dan para nabimu akan turut senang, sedangkan setan, musuhku dan musuhmu akan bersedih karenanya. Tetapi jika Engkau menyiksaku, maka setan beserta kawan-kawannya akan turut senang, sedangkan para nabi dan kekasihmu akan bersedih. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para kekasihmu lebih Engkau cintai daripada kegembiraan setan dan kawan-kawannya. Maka ampunilah aku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui atas apa yang telah aku ucapkan, maka ampunilah aku dan kasihanilah aku. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian aku mengasihani dan mengampuninya, karena sesungguhnya aku adalah zat yang penyayang dan pengasih bagi orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapanku. Dan orang ini telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan mengasihaninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, wahai Musa, lakukan apa yang telah aku perintahkan, karena sesungguhnya demi menghormatinya aku mengampuni orang yang mau menyolati dan mengubur jenazahnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama masyarakat kampung memandikan, mengafani, dan menyolati serta menguburkan jenazah orang tersebut, dengan harapan mereka semua akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi kita sudah menonton videonya bareng-bareng
dan kita menyaksikan betapa agungnya Allah, betapa murahnya Allah untuk memaafkan seorang hambanya meskipun banyak dosa, yang penting dia mau bertobat terhadap Allah. Selanjutnya kita ke pengertian Asmaul Husna. Ada yang tahu di sini apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Siapa yang jawab tadi? Siapa ya? Woi, luar biasa. Jadi nama-nama yang baik ini hanya dimiliki oleh Allah, mencerminkan sifatnya Allah yang mulia. Dalam Al-Quran dan hadis banyak dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya mengenal dan memahami Asmaul Husna di dalam kehidupan kita. Oke, ini 10 Asmaul Husna yang harus kita pahami dan harus kita hafal. Yang pertama, Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Kekuatan mutlak milik Allah di alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Basit. Apa artinya Al-Basit? Melapangkan. Allah mengalirkan rezeki dan nikmat yang begitu banyak terhadap kita di dunia ini, dan Allah selalu melapangkan kita dari rezeki maupun dari hal-hal yang lainnya. Dari kita diuji oleh Allah, hati kita dilapangkan oleh Allah. Sedangkan yang ketiga, Asmaul Husna Al-Ghani. Siapa yang tahu Al-Ghani apa? Maha kaya. Kekayaan Allah tidak ada batasnya. Kalau manusia kaya paling beberapa doang, paling kaya cuma mempunyai duit berapa. Tapi kekayaan Allah tidak ada batas. Laut yang isi di dunia ini, lautan semuanya, itu semuanya milik Allah. Yang keempat, Ar-Rauf. Ar-Rauf artinya Allah Maha Pengasih, menghilangkan kesulitan dan duka. Jadi ketika kita lagi diuji oleh Allah, terus dapat musibah, maka Allah itu datang terhadap kita sebagai Allah itu mempunyai sifat Ar-Rauf. Allah itu Maha Pengasih, menenangkan diri kita. Terus yang kelima, Al-Bar. Al-Bar itu artinya Allah Maha Baik. Allah itu dermawan dan melimpahkan kebaikan terhadap kita yang begitu banyak. Seperti yang tadi, udara ini yang gratis, semua makanan yang kita nikmati ini menunjukkan kebaikan Allah. Terus selanjutnya sifat Allah Asmaul Husna Al-Fattah. Al-Fattah itu yang artinya Allah Maha Membuka. Membuka apa? Membuka rahmatnya dan membuka solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Terus selanjutnya Al-Adil. Al-Adil itu artinya Allah Maha Adil. Dan yang harus kita ketahui, keadilan Allah itu mutlak tanpa pengaruh hawa nafsu. Allah itu betul-betul Maha Adil. Tapi kalau kita lihat keadilan manusia di dunia ini, kadang pihak yang satunya enggak begitu adil. Tapi keadilan Allah tanpa pengaruh hawa nafsu. Terus selanjutnya Al-Hayyu. Allah artinya Allah Maha Hidup. Hidup gimana? Kekal dan abadi dalam segala hal. Allah kekal selamanya. Kalau kita ini dari bayi terus sampai itu tua mati. Pohonan juga sama, dari kecil terus tinggi baru mati. Tapi kalau Allah enggak bakal mati dan kekal selamanya. Terus selanjutnya Al-Qayyum, yang artinya Allah Maha Berdiri Sendiri. Berdiri sendiri mengurus makhluk secara terus-menerus. Yang diberikan kita, dikasih makan, dikasih hidup setiap hari, Allah sendiri, berdiri sendiri. Terus yang terakhir Asmaul Husna Al-Latif. Al-Latif yang artinya Allah Maha Lembut. Lembut gimana? Melimpahkan kasih sayang yang halus terhadap kita. Maka
Kayak kadang Allah itu tiba-tiba kita dikasih rezeki oleh Allah, tiba-tiba kita diem dikasih kebaikan oleh Allah, menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat al-alim. Inilah penjelasan 10 Asmaul Husna yang harus kita pahami. Baik, yang pertama tadi Asmaul Husna al-Aziz. Apa tadi artinya al-Aziz? Buktinya apa? Bukti alam semesta terlihat dari pergerakan matahari yang terang, menunjukkan Allah Maha Perkasa. Darinya di dalam Quran surah Yasin ayat 1 sampai ayat 5. Oke, ini Al-Aziz. Selanjutnya Al-Basit. Ada yang tahu tadi apa Al-Basit itu? Melapangkan rezeki dan nikmat. Di mana dalilnya? Al-Qur'an ayat 20. Artinya Allah menjanjikan limpah nikmat perilakunya, mengajarkan kita untuk bersyukur, qanaah serta suka berbagi. Jadi kalau Allah Maha lapang, kita juga harus lapang terhadap sesama. Oke, selanjutnya Al-Ghani. Apa artinya Al-Ghani? Allah Maha Kaya. Berarti bahwa kekayaan Allah tidak ada batas. Di mana ininya? Dalilnya Al-Qur'an surah Al-Fatir ayat 15. Di situ Allah menegaskan kekayaannya serta pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah Maha Kaya nih, kita dikasih nikmat yang banyak, berarti tugas kita apa? Bersyukur terhadap Allah. Selanjutnya Ar-Rauf. Ar-Rauf artinya Allah Maha Pengasih. Di sini Allah Maha Pengasih, selalu menghapuskan kesulitan dalam hidup. Dalilnya di mana? Al-Baqarah 143. Pinter nih, luar biasa. Tepuk tangan. Selanjutnya Al-Bar. Allah Maha Baik dan dermawan. Jadi Al-Bar ini Allah itu selalu melimpahkan kebaikannya dan kedermawanannya. Dalilnya Al-Quran surah At-Tur ayat 20 menunjukkan betapa Allah memberikan segala nikmat dan perilaku kita seharusnya suka bersedekah dan bagi kepada orang tua. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Fattah, yang artinya Maha membuka apa? Rahmat, rizki dan solusi. Dalilnya terdapat dalam Quran surah ayat berapa? 2. Maka perilaku yang dicontohkan adalah tawakal terhadap Allah. Ketika ada masalah kita tawakal sama Allah, karena Allah Maha membuka dari masalah yang kita hadapi. Selanjutnya Al-Adil. Allah Maha Adil. Adil ini mutlak yang tidak dipengaruhi nafsu. Kalau di dunia manusia pas mau adil dikasih duit, nafsunya ngikut duit. Tapi kalau Allah enggak, Maha Adil. Apa dalilnya? Quran surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 40. Selanjutnya Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha hidup dan kekal abadi. Di mana dalilnya? Quran ayat berapa? 65. Baik, setelah kita mengenal Asmaul Husna yang tadi, maka perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Yang pertama, Allah itu kan Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Yang pertama,
kita harus tunduk patuh terhadap ketentuan Allah yang berlaku atas dirinya. Yang kedua, rela menerima ketentuan Allah dengan ketulusan hati. Yang ketiga, tidak menggerutu atau mengeluh kita hidup di dunia ini. Yang keempat, tidak menyesali nasib diri sendiri. Yang kelima, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Karena kita mengenal Allah Maha Perkasa, pasti cita-cita kita pasti dikabul oleh Allah. Baik, karena kelihatannya kalian sudah paham semuanya, Bapak sekarang punya tantangan. Bapak sekarang punya ini LKPD dan nanti diisi, tapi kita keluar dulu mencari jejak Allah sesuai Asmaul Husna yang tadi dijelaskan sama Bapak. Sebelumnya Bapak bagi kelompok. Nah, kelompoknya seperti ini, sama ini ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti ini LKPD-nya, ini ada nama kelompok nanti ditulis di sini. Terus di sini nama-nama Asmaul Husna. Terus baru di sini nanti kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari di luar kelas. Oke, Bapak bagikan ya. Nah, baik, Bapak menjelaskan ini Allah kan mempunyai sifat Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa. Ya kan, ibarat tiang masjid ini kan kokoh nih, perkasa. Kalau nggak ada tiang masjid ini, maka masjid ini akan roboh. Baik, kita perhatikan nih pohon ini kan ada ikannya. Ini kalau dikaitkan dengan Asmaul Husna Al-Hayyu, Allah kan Maha hidup selamanya. Tapi kalau pohon ini kan nggak selamanya. Ini kan. Oke, kita kan ini membahas Asmaul Husna Al-Latif, Allah Maha Lembut, memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Kita ini menghirup udara yang begitu segar. Ini menunjukkan bahwa Allah ini Maha Al-Latif, Maha Lembut, memberikan nikmat yang banyak terhadap kita seperti udara ini. Oke, ini ada ini bunga ini yang mekar nih menunjukkan bahwa Allah punya sifat Al-Fatah, Maha membuka. Yang tadi tertutup jadi ini luar biasa nikmat. Oke, gimana? Ada ini yang nggak dipahami? Oh, ini dikasih. Gimana kelompok 3? Ini udah pada bisa semuanya? Ya, bisa. Ini udah bisa semuanya, udah luar biasa. Ini kelompok 2 gimana? Udah bisa semua ya? Bisa. Lancar. Gampang. Yang kelompok 1, nah begini nih, udah benar, udah bagus nih. Nah, udah bagus, kalian udah memahami. Baik, kita tadi sudah sama-sama mencari jejak Allah melalui Asmaul Husna ke luar kelas, dan kita sudah menuangkan di LKPD kita. Selanjutnya dari setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil dari kita jalan-jalan menjelajahi ruang kelas mencari jejak Allah. Oke. Sekarang dari kelompok yang mana dulu nih? Kelompok 1 dulu yuk. 1 silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tiga Asmaul Husna. Yang pertama Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa, yang kedua Al-Basit yang artinya Maha Melapangkan, yang ketiga Al-Ghani yang artinya Maha Kaya. Yang pertama itu adalah simbol cinta Allah yang memberi kekuatan terhadap hambanya. Sani sama si
masih agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi datang di sini dari perwakilan kelompok 2 yang mempresentasikan Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna, Ar-Ra'uf menunjukkan bentuk cinta Allah terhadap makhluk-makhluknya, dan Al-Bab menunjukkan bentuk cinta Allah kepada kita sebagai manusia karena masih diberi kenikmatan, dan Al-Fatah menunjukkan bentuk cinta Allah dan rasa kuasanya yang memiliki segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Asmaul Husna. Ada Al-Adl yang Maha Adil, dan yang kedua ada Al-Hayyu yang Maha Hidup. Al-Adl bentuk cintanya, perhatikan pohon yang dahan kanan kirinya seimbang agar tak tumbang, atau antaran kanan yang tertib. Mungkin ini itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum, yang artinya Maha berdiri sendiri, dan yang kedua Al-Latif, yaitu artinya Maha lembut. Untuk kelompok 3, Bapak kasih nilai 100. Kelompok 2 100 juga. Kelompok 3 Satu. 100. Kelompok 4 karena udah memahami ini 100 juga. Baik, karena kita sudah memahami tentang Asmaul Husna ini, dan kita sudah keliling tadi mencari jejak Allah dari Asmaul Husna, sekarang kita evaluasi. Silahkan diisi ya. Isi namanya di atas. Baik, alhamdulillah setelah Bapak menilai kalian melalui evaluasi ini, Bapak sekarang memberikan nilai. Nama Gerenta ini dapat nilai 96. Cynthia 100. Atas nama Nadira 100. Alhamdulillah setelah rangkaian demi rangkaian tadi kita sudah melakukan pembelajaran Asmaul Husna. Dari 10 Asmaul Husna kita belajar di dalam kelas, di luar kelas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, Allah yang mengajarkan kita karakter perilaku yang baik. Terus mengamalkan nama-nama ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah kita mempelajari Asmaul Husna yang tadi, kita sudah melihat keagungan Allah melalui Asmaul Husna. Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Seru. Oke, mari kita pesan Bapak, mari kita terus belajar Asmaul Husna, kita terus mendalami dan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari,
agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat terhadap Allah. Jadi dengan asmaul husna tadi Allah Maha Baik, kita sama teman nggak boleh saling membuli, kita harus berbuat baik. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.